Seperti misalnya kami para apologet, kami itu tidak menghakimi, kami bukan orang Farisi. Kami membawa firman Tuhan untuk menghakimi kalian dan menghakimi kami sendiri. Jadi saya mau bertanya, saya suka, apakah saya berpikir kita tuh seperti orang Farisi begitu loh, orang Farisi. Jadi tahu firman, tapi kita tidak melakukan. Dan kita sering, maksudnya suka menghakimi orang gitu kan, suka merasa bahwa kita tuh lebih baik daripada orang gitu kan. Apakah saya termasuk orang Farisi gitu? Itu ya, yang begitu orang Farisi memang. Tapi yang menyatakan kebenaran itu bukan Farisi. Seperti misalnya kami para apologet, kami itu tidak menghakimi, kami bukan orang Farisi. Kami membawa firman Tuhan untuk menghakimi kalian dan menghakimi kami sendiri. Firman Tuhanlah yang menghakimi kamu, dan saya hanya menyampaikan firman itu. Bukan saya yang menghakimi. Ketika kamu membunuh, lalu saya katakan kamu berdosa karena kamu membunuh. Itu bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan yang saya bawa. Tapi kalau orang yang merasa dirinya sendiri lebih hebat atau lebih baik dari orang lain dan segala macam, ya itu memang nggak boleh, itu Farisi. Sama seperti orang ahli-ahli Taurat yang kasih persembahan, dia merasa lebih baik dari seorang janda. Itu kan motivasinya nggak benar. Nah itu yang begitu Farisi. Jadi Anda harus bedakan orang yang memberitakan firman Tuhan lalu kamu merasa terhakimi. Itu firman Tuhanlah yang menghakimi kamu. Tapi kalau ada orang menghakimi kamu tanpa dasar yang jelas, itu nggak boleh. Atau mungkin orang lain menasihati kamu dengan maksud mempermalukan kamu, itu nggak boleh. Itulah Farisi. Tapi kalau orang yang membawa firman Tuhan lalu kita merasa terhakimi, kita merasa harus berubah, kita merasa bahwa kita salah, firman Tuhan yang kita bawa itulah yang menghakimi kita. Jangan salahkan orang yang bawa, salahkan dirimu sendiri mengapa tak sesuai dengan firman yang diwartakan. Begitu. Orang sekarang itu kebingungan. Orang sekarang itu kebingungan untuk menentukan mana penghakiman yang berdasarkan orang itu sendiri, mana penghakiman yang bukan oleh karena orang itu sendiri. Gitu, ya. Prinsipnya Galatia 1 ayat 8. 2 Timotius 3 ayat 16. Gitu ya, Bu ya. Baik. Apa lagi yang mau Ibu tanya? Yang kedua, saya mau tanya, apakah Allah saya bukan Yahweh Allah Bapa? Ya, nama perjanjiannya adalah Yahweh. Asher, Ahia, Asher. Kok kebalik ya? Asher, Asher, Jadi nama Yahweh itu sebenarnya Yahweh itu nggak ada, Bu. Yahweh itu nggak ada bukan berarti Bapa itu nggak ada, tapi nama Yahweh itu nggak ada. Yod Yahweh itu kan bukan penyebutan nama yang benar. Yahweh itu adalah pelesetan orang barat kepada nama perjanjian Yod Hevave. Nah, Yod Hevave itu sendiri berasal dari frasa Ibrani Ehye Asher Ehye yang artinya akulah aku. Nah, lalu karena akulah aku Ehye Asher Ehye itu lalu disingkat Musa menjadi Yod Hevavhe. Nah, lalu orang barat menyebutnya dengan Yahweh. Tapi sebenarnya Yod Hevave itu nggak bisa dibaca. Yod Hevave itu harus dibaca sebagai Adonai. Makanya dalam semanya Israel dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Mereka tidak mengatakan Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad. Tidak. Ya, tapi kalau ibu bertanya, kalau ibu seorang Kristen, apakah Allah saya adalah Yahweh? Ya, Allahmu adalah Yahweh. Sang Bapa adalah Yahweh, yang artinya Sang Ada. Yesus adalah Yahweh, yang artinya Sang Ada. Dan Roh Kudus juga adalah Yahweh, yang artinya Sang Ada. Jadi arti Yahweh itu adalah Sang Ada. Gitu. Jadi itu bukan nama. Gitu. Ya, itu sifat. Oh, paham. Baik. Jadi berbeda dengan Yehovah itu berbeda, Bagaimana? Berbeda dengan Yehovah gitu, Siapa, Bu? Maaf. Dengan Yehovah. Oh, Yehovah itu penyebutan saja terhadap Yod Hevave tadi. Yehovah. Ya. Yehovah itu kan
Yehova itu adalah orang berusaha membaca Yod He Vav He. Jadi Yod He Vav He, lalu orang masukkan huruf hidup untuk bisa baca, lalu disebut Yehova. Tapi ada orang lain juga versinya, bacanya itu menambahkan A lalu menambahkan E jadi Yahweh. Ada yang membuat Yehova. Itu hanya pelafalan saja. Tapi itu tetap Allah kita ya, Yahweh itu ya. Ya, dia Allah kita. Itu memang Allah kita. Sang Hashem. Dan yang paling unik adalah DNA setiap manusia itu ada kode yang kalau diterjemahkan bunyinya itu Yod He Vav He, Ibrani. Itu DNA setiap manusia. Begitu. Ada lagi yang mau Ibu tanya? Udah itu aja sih. Dan Oke. Orang Farisi tadi yang dibenci oleh Allah, yang sama Yesus itu yang bermasalah, bukan orang Farisi itu yang ketika Yesus marah karena orang Farisi tadi dan tetap mereka. Saya khawatirnya begini, kita sebagai orang Kristen, saya pernah bertanya kepada Kak Agatha, yang saya tanya apakah keselamatan itu bisa hilang. Saya selalu penasaran dengan satu kalimat itu, karena kami sebagai orang Kristen, saya suka kadang-kadang berpikir, ini bagaimana ya, sekali selamat tetap selamat, ataukah saya mendengar Arminian berkata bahwa nggak bisa, kalau Tuhan datang, lu dalam keadaan berdosa, lu tetap masuk neraka. Saya kadang-kadang stres juga dengar kayak begitu kan. Arminian berbicara seperti itu. Saya bilang nggak bisa, sekali selamat tetap selamat. Nggak bisa, ada ayat yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lah, kalau keselamatan, sekali selamat udah selamat dong. Udah nggak bakal macam-macam. Tuhan datang sebagai hakim bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk memberikan mahkota. Makanya saya bingung, keselamatan itu apakah harus bisa hilang atau kecuali murtad ya? Saya paham itu. Tapi yang dikatakan oleh Arminian itu kepada saya, ini bisa hilang loh, Mi. Namaku Ami. Mi, ini bisa hilang. Nggak bisa, saya bilang. Jadi saya suka debat sama mereka gitu kan. Nggak bisa. Gitu kan. Dan itu yang debat saya itu sekarang udah jadi pendeta. Memang pendeta besar di Jakarta ya. Dan orangnya sudah jadi pendeta. Dan orang itu yang berkata sama saya bilang nggak bisa. Jadi saya minta penjelasan secara alkitabiah memang. Ya, keselamatan itu tidak bisa hilang. Tetapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Paham. Keselamatan itu nggak bisa hilang. Kecuali murtad itu ya, kita meninggalkannya. Iya betul. Keselamatan itu seperti ini lilin. Kalau lilin ini di dalam, dia tetap di dalam. Kalau dia keluar, ini gelas ini nggak hilang. Tapi dialah yang keluar dari gelas ini. Jadi kalau Anda setia bersama Yesus sampai mati, lalu di akhir hidup Anda misalnya berdosa, lalu tiba-tiba dalam keadaan berdosa, lalu tiba-tiba Anda mati pada saat itu, apakah Anda selamat atau tidak? Mereka berkata saya nggak selamat. Ya. Nah, orang yang seperti itulah yang menghakimi. Ya, kenapa? Karena dia mati ketika dia berdosa. Itu tidak menjadi alasan baginya, bagi Tuhan untuk meniadakan hidupnya sebelumnya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Yang dia tebus itu, dia akan menebus manusia dari dosa. Yang dia bayarkan itu adalah seluruh dosa kita. Dan lebih jauh kita memahami bahwa begini, Tuhan Yesus itu mati itu untuk mengalahkan kuasa maut.